Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba belajar melanjutkan DDL kemarin. Kita lanjutkan konsep database berikutnya terkait data manipulation language atau DML. Nah, DML ini apa? Beda dengan DDL ya. Kalau DDL kita mempelajari atau istilahnya bahasa query yang berkaitan dengan perubahan struktur tabel. Nah, kalau DML ini bedanya sama DML, kalau DML ini yang kita manipulasi adalah data atau recordnya yang ada dalam tabel. Yang termasuk manipulasi data antara lain adalah menambah data atau insert ya, kemudian merubah atau update, kemudian menghapus data. Nah, kalau di database Oracle ditambahkan lagi dua komponennya, yaitu commit sama rollback, dimana commit ini adalah kita menyimpan data-data yang telah kita masukkan di dalam database ya, atau di dalam tabel. Di database lain ada beberapa yang tidak memerlukan commit seperti MySQL, SQLite dan sebagainya. Tapi kalau di Oracle wajib pakai commit. Kalau dilakukan kalau istilahnya kita tidak melakukan commit setelah kita melakukan insert, update maupun delete, maka ketika kita close aplikasi untuk pengolahan database-nya, kemudian kita buka lagi, maka data tersebut yang sudah kita insertkan sampai kita rubah tadi itu akan hilang atau tidak akan terjadi perubahan. Itu jadi commit itu istilahnya untuk menyimpan data, save-nya lah. Tapi kalau rollback itu adalah mengembalikan posisi ya, istilahnya mengembalikan ke kondisi commit sebelumnya. Jadi kalau sudah melakukan, setelah commit kita melakukan perubahan data, terus kita ingin mengembalikan ke semacam titik di mana kita melakukan commit tadi, maka tinggal melakukan perintah atau query yang namanya rollback. Nah, gitu. Jadi yang termasuk dalam DML adalah insert, select itu untuk menampilkan data, update untuk memperbarui atau mengubah data, delete untuk menghapus, commit untuk save atau menyimpan perubahan ke dalam disk, rollback untuk mengembalikan ke perubahan di mana commit terakhir itu dilakukan. Itu beberapa perintah atau query yang ada di DML. Mending lebih jelasnya kita langsung coba aja. Nah, kita punya 3 tabel ya kemarin. Tabel kita ada 3, fakultas, jurusan sama mahasiswa atau MHS. Oke, kita coba insert di satu tabel dulu, yaitu tabel fakultas. Insertnya kayak gini, insert ya, into nama tabelnya apa, kemudian bisa langsung kayak gini, values gini. Isinya apa? Kalau kita pakai values gini berarti kita di fieldnya atau kolomnya harus diisi semua. Namanya 1, fakultas teknik industri. Gini. Oke, one row gitu. Jangan lupa di commit ya. Bisa kayak gini, atau kita bisa melakukan kayak gini. Kita tambahkan fakultas. Nah, di insert into nama tabelnya apa, contohnya fakultas ya, kita tambahkan ID fakultas, nama fakultas. Nah, dibuat kayak gini juga bisa.
buat model kayak gini juga bisa. Oke. Jadi udah macam ya. Kalau kita pakai yang atas ini semua fieldnya, kalau kita punya 2 field ya isinya harus 2 fieldnya harus diisi di model kayak gini. 5 field ya berarti kita harus semuanya 5 fieldnya harus diisi. Itu untuk ketika kita menggunakan model insert yang pertama, yaitu insert into nama tabelnya apa, langsung values. Tapi kalau model insert yang kedua, insert into nama tabel, terus dalam kurung buka nama fieldnya apa, kurung tutup values, baru isinya apa. Jadi di model insert yang kedua ini bisa dilakukan apabila kita istilahnya tidak ingin mengisi semua field yang ada dalam tabel. Jadi contoh ada 5 field, kita cuma ingin isi 3 atau 4, bisa pakai insert yang nomor 2 kayak gini. Terus kemudian kalau kita ingin menampilkan, tinggal select bintang from nama tabelnya Pak. Contoh ini fakultas kayak ini, ID fakultas, nama fakultas. Ini kalau kita ingin menampilkan semua field pakai bintang. Tapi kalau yang kita tampilkan cuman beberapa field aja, contoh 1 field gini, tinggal select nama fieldnya apa. Kalau lebih dari 1 kasih koma, ini tinggal from fakultas. Nah, jadi yang keluar cuma field yang disebutkan di sini aja. Atau kita kalau lebih dari 1 kita tambahkan koma. Ini itu untuk insert. Kemudian bagaimana kalau kita melakukan update? Update itu tinggal kita melakukan update-nya apa. Contoh kita caranya tinggal update nama tabelnya apa. Nah, kemudian dilanjutkan dengan keyword set. Nah, setelah set ini adalah nama fieldnya. Contoh kita mau update nama fakultas ini ya, nama fakultas. Terus baru kita pakai keyword where. Where itu menandakan di mana ya, di mana ID fakultasnya. Oh, set nama fakultas baru value-nya dulu ya, mohon maaf. Nama fakultas sama dengan value-nya apa. Memang kita ingin ganti fakultas teknik industri dengan fakultas teknik perkapalan. Kita coba contoh where ya, ID fakultas sama dengan 1 ini. Berarti kita merubah nama fakultas teknik industri yang ID-nya 1 berarti teknik industri menjadi fakultas teknik perkapalan. Kita enter. Nah, terus kemudian kita select gini. Nah, jadi yang awalnya teknik industri, setelah kita update gini dia berubah menjadi teknik perkapalan kayak gitu. Kayak gitu. Terus kalau ingin merubah pakai 2 mode, nah contoh kita yang ID fakultas 1 ingin kita rubah ID fakultasnya, kita ganti jawabannya 3. Jadi kalau lebih dari 1 yang fieldnya yang mau diupdate, tinggal nambahkan koma, terus nama fieldnya apa, nanti kayak gini. Jadi fakultas teknik perkapalan kita ganti dengan fakultas teknik sipil namanya ini. Jadi fakultasnya kita ganti 3 ya. Oke, kita coba enter gini. Nah, ketika kita select hasilnya gini. Jadi tadi yang fakultas teknik perkapalan ID fakultasnya 1 berubah menjadi fakultas teknik sipil. Di fakultasnya kita rubah menjadi 3 kayak gitu.
Oke, terus nah untuk update jangan sampai where-nya ini lupa. Namanya kalau kita where-nya lupa kayak gini, itu semuanya akan berubah menjadi, semuanya akan dirubah. Jadi baik semua record yang ada di tabel fakultas akan berubah kalau kita melakukan update tanpa menambahkan query where. Contoh kita gini, set nama fakultas sama dengan fakultas teknik perkapalan koma ya, kita update sini, maka semuanya akan ke update. Nah kayak gini gitu. Jadi jangan sampai where-nya lupa ya. Itu kita ubah dulu aja. Gini ya, ubah aja. Sorry, di fakultasnya sorry tadi 2 ya, 3 ada anak 1, di fakultas 1 udah nggak ada. Begini kita select, coba jangan lupa kalau udah melakukan perubahan dikasih commit ini ya. Oke, tuh. Terus yang terakhir adalah delete ya. Jadi kalau kita melakukan delete, tinggal delete from, nah, nama tabelnya apa, terus yang mau kita delete yang mana. Nah, where, jadi contoh kita pengen delete ID fakultasnya 2, nama fieldnya, contoh nama fieldnya ID fakultas yang nomor 2, berarti nanti teknik perkapalan hilang ya, fakultas teknik perkapalan hilang. Ini tinggal kita select. Oke, nah tinggal 1 ya. Terus kita coba pakai rollback. Rollback itu mengembalikan ke commit terakhir gini. Nah terus ketika select lagi, berhubung commit terakhir tadi datanya ada 2, harusnya 2-nya masih kayak gini. Oke, gitu. Nah, untuk untuk delete ya, jangan lupa where-nya ditambahkan query where ya. Jadi kalau sama kayak update tadi, kalau update nggak pakai where maka akan ke update semua. Tapi kalau delete tanpa where maka hasilnya adalah kehapus semua. Gitu. Ini kehapus semua ya. Jadi kalau kita select kosong, supaya kembali lagi kita rollback. Oke. Nah, oke, itu aja terkait tutorial untuk insert, update sama delete atau DML ya, komponen DML, insert, update, delete, commit, rollback yang ada di Oracle Database. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.